Jamaah sekalian yang berbahagia, ini tentang sholat qashar dan jamaah. Jadi sekali lagi saya ulang, qashar itu artinya dikurangi, yang 4 jadi 2. Jamaah itu artinya digabungkan, yang 2 waktu dibikin 1 waktu. Nah, pelaksanaannya bisa jamaah takdim, bisa jamaah takhir. Ya, ketika para sahabat ya di sini pernah ditanyakan karena ayatnya falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kamu tidak mengapa, kamu tidak berdosa kalau kamu mengqashar salat yang tadinya 4 menjadi 2 saja jika kamu dalam perjalanan. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut dia diserang atau diperdaya atau dianiaya oleh orang-orang kafir. Karena saat itu orang-orang kafir sangat benci, sangat tidak setuju kepada mereka yang sudah masuk Islam dan melakukan sholat. Faqad aminan nas, sedangkan sekarang sudah aman. Lalu Sayyidina Umar ditanyakan, "Ai Umar, sekarang kan sudah aman. Kenapa kita tidak melakukan sholat tam aja atau itmam aja sempurna?" Begitu. Apa kata Sayyidina Umar? Aku juga pernah punya pikiran seperti itu. Terjadinya sholat qashar jamaah itu karena waktu itu tidak aman, sedangkan sekarang sudah aman. Justru aku pernah juga seperti pikiran kamu demikian. Maka saat itu ketika Rasul masih hidup, aku tanyakan kepada Rasul, apa jawab Nabi? Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah. Ketahuilah wahai saudaraku, wahai Umar, sholat qashar itu sedekah dari Allah. Allah memberikan sedekah, Allah memberikan keringanan kepada orang muslim yang dalam perjalanan musafir boleh mengqashar sholat. Terimalah faqbalu sedekah. Terimalah sholat sedekah Allah itu. Makanya para ulama menyimpulkan ketika kita dalam perjalanan musafir, mana lebih baik qashar? Lebih baik kita ambil sedekah dari Allah dengan cara kita melakukan sholat qashar saja. Begitu. Saya kira para jamaah masalahnya sudah seperti tadi. Tinggal kita buka pertanyaan-pertanyaan barangkali. Itu demikian. Terima kasih Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 51 dan 55, semoga Guru selalu sehat, begitu pula seluruh peserta Majelis Taklim MTA 56. Guru, kalau kita dalam perjalanan di rest area sudah memasuki syarat-syarat untuk sholat jamaah, nggak jelas Guru ya. Yeah. Kita datang, kemudian sedang jamaah Guru, masuk masjid sudah ada imam siap sholat duhur, sedangkan kita boleh dan kita adalah qashar musafir. Lalu bagaimana Guru? Apakah kita ikuti imam yang sedang berjalan di tempat itu atau kita sholat sendiri, Guru? Itu aja Guru. Terima kasih atas penjelasannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh pilih. Kalau kita tidak bermaksud untuk mengqashar sholat, ikutin aja bersama imam, itmam, sempurna. Kalau kita tidak bermaksud untuk melakukan sholat qashar, ikuti imam seperti umumnya kita sholat biasa. Namun kalau kita mau melakukan sholat qashar, kita mesti berpisah. Jangan kita ikut nyampur dengan dia. Kita cari tempat yang agak di pojok atau di mana kita lakukan sholat turu-turu kita. Kalau kita bertiga, kita sholat aja. Semua orang yang paham tidak akan menyalahkan. Kalau dia sholat bukannya berjamaah, ya enggak. Pasti dia tahu yang paham, ini orang sedang melakukan sholat perjalanan atau musafir. Ya gitu. Jadi yang pertama boleh memilih Anda ikut berjamaah bersama orang yang ada di situ, atau Anda berpisah, Anda bikin jamaah berikutnya karena Anda sedang melakukan sholat qashar begitu. Baik Guru, terima kasih penjelasannya sangat jelas. Ya.
Ya, ada lagi yang lain? Terima kasih. Terima kasih Pak Kade. Saya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Bu Desinta, silakan Bu Desinta. Ya. Maaf, baru masuk karena ada kendala jaringan tadi dari jam 5 saya coba masuk. Agak sulit. Ya, jadi gini, Ustadz, saya mau tanya. Baru membaca sih tadi malam ya, bahwa untuk perempuan khususnya itu, jadi ada masa waktu di mana haid itu maksimal 15 hari, lebihnya itu apa bahasanya saya lupa ya. Muhadadah atau apa? Istihadah, penyakit istihadah. Oh iya, istihadah, ya betul, istihadah. Nah, apakah betul gitu Ustadz, yang lebih atau hitungannya itu bagaimana? Apakah lebih dari 10 hari itu dihitung istihadah atau 15 hari gitu? Dan kita perempuan ini harus mengkodoknya gitu. Itu yang saya belum masih paham Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam fikih-fikih Islam ada fikih wanita, kalau punya sudah ada dijelaskan. Wanita masa haidnya itu sekurang-kurangnya sekali keluar, selesai. Umumnya 6 atau 7 hari. Ya. Berkisar 6-7 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Kalau banyak sampai 6-7 hari, maksimal kepada 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar juga, itu masih dihitung darah haid. Dan darah haid warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, walaupun saya belum pernah haid ya, tapi saya sudah melihat darah haid itu memang beda dengan darah segar. Kalau darahnya masih kehitam-hitaman dan masih dalam waktu 15 hari, itu masih dihitung darah haid dan tidak boleh, bahkan haram dia melakukan sholat. Tapi ketika lebih dari 15 hari, nah itu sudah dihitung penyakit atau istihadah. Jadi tetap dia wajib sholat. Nah, makanya sholatnya di awal. Jadi ketika dia mau sholat, langsung dia wudhu, udah masuk waktu, dia wudhu, dia bersih-bersih, dia pakai pempes, kemudian dia sholat. Seandainya di dalam sholat terjadi sesuatu, terasa, lanjutkan aja sholatnya. Karena itu namanya darah istihadah. Begitu. Pernah Imam Syafi'i menyelidiki, ya, dia biasanya kan orang banyak yang ke pasar. Dia duduk salah satu sudut jalan yang menuju pasar, ditanyakan, "Ibu, mohon maaf, Ibu wanita sudah sudah berapa hari Ibu biasanya?" "Oh, saya cuma sekali doang tuh keluar, hilang lagi, nggak ada." Jadi catat. Datang lagi wanita, itu Imam Syafi'i dalam menelitinya sampai begitu. "Bu, mohon maaf, Ibu kalau itu berapa hari?" "Saya cuma 5 hari." "Kalau 5 hari?" "Ya, udah dicatat." Kemudian beberapa hari datang lagi orang, ditanya lagi, ada yang dibilang sampai 6 hari, sampai 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang sampai 15 hari. Jadi berdasarkan penelitian Imam Syafi'i, paling banyak itu 15 hari, nggak ada yang lebih. Jadi kalau lebih, itu dihitung penyakit. Begitulah para imam dulu, Imam Syafi'i penelitiannya dalam rangka mengetahui dan memutuskan bagaimana masa lamanya wanita yang haid menstruasi gitu. Itu Bu. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari tetap wajib sholat ya, bukan dikodok, sholat langsung ya dengan cara seperti tadi begitu Bu. Ya, terima kasih Ustadz tausiahnya. Baik, terima kasih Bu Desinta. Ya, baik para jemaah, silakan yang di radio, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sholat ya. Di dalam perjalanan. Kasaran itu kan dikain, tempatnya waktu terjadi itu. Kecuali pada zuhri ini kosron lillahi ta'ala. Terus kita mau sholat asar takut nggak keburu, kecuali pada asri jamaah takdim gitu Guru. Kosor dulu disebut, dicatat aja, dicatat usolli fardol asri rokataini kosron jam'at takdimin lillahi ta'ala. Coba dicatat.
Usolli fardol asri rakaataini qasron jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Qasronnya tetap di bawah, Guru. Ya kan sholatnya 2 rakaat. Tetap di bawah. Iya. Tetap ya. Tetap sama di bawah, jangan ditinggal. Qasron dikurangin sih ya. Jadi usolli fardol asri rakaataini qasron lillahi ta'ala gitu. Jamak takdim. Itu soalnya jamak takdim. Di akhir. Makanya dicatat biar nggak lupa. Kalau udah bisa, udah hafal, besok kita jalan-jalan sama-sama biar bisa sholat praktek kan gitu. Ya Guru. Kalau yang ini kan waktunya zuhur, waktunya sholat zuhur, kita qasron. Nah, terus kita mau sholat asar nih, ntar takut nggak keburu. Jadi qasronnya tetap di bawah, cuman ditambahin jamak takdim gitu. Ya, yang tadi kan yang pertama itu, pertanyaan yang pertama kan masih? Tetap, maksudnya, cuman ini kan belum waktunya asar, jadi kita mau nyambung ke asar. Usolli fardol asri rakatain qasron jamak takdim maksudnya gitu, Guru. Iya, mesti begitu, mesti disebut jamak takdimnya. Kalau tidak disebut jamak takdimnya berarti sholat asar di tempat waktu asar. Sedangkan kita sholat asar di waktu zuhur gitu. Nah, terus tadi berarti ya, iya. Ya tinggal ngikutin aja begitu, Guru ya. Kalau kita waktu sholat, tapi kalau maghrib kan nggak bisa ya, Guru ya. Tadi kan jamak takdim. Sholat asarnya jamak takdim. Sekarang jamak takhir, gimana prakteknya? Ayo. Sholat asar jamak, sholat zuhur jamak takhir, coba. Yang asar yang kalau takhir kan yang udah ketinggalan, Guru maksudnya. Iya, sholat zuhur di waktu asar, namanya zuhurnya jamak takhir. Gimana niatnya? Betul, Guru. Jadi kita sholat zuhur di waktu asar, begitu maksudnya. Iya, jamak takhir. Gimana? Emang kalau nggak di ini, kalau nggak dikonsentrasi belibat kalau nggak dikonsentrasi. Konsentrasi dulu, coba. Sholat zuhur di waktu asar namanya jamak takhir. Coba prakteknya gimana? Ada zuhri rakaataini jamak takhir. Qasronnya tetap di bawah, Guru ya? Qasronnya. Ya. Zuhur dulu. Asar dulu. Kan kita mau sholat zuhur di waktu asar. Yang pertama kita niat sholat asar dulu. Usolli fardol asri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Sholatlah kita 2 rakaat. Selesai kita bangun lagi. Usolli fardol zuhri rakaataini qasron jam'a takhirin lillahi ta'ala. Begitu. Udah dicatat? Yang lain juga dicatat biar nanti paham. Oke, lanjut. Nih, Guru, biar ganda dulu ya. Saya baca nih, Guru. Paham belum? Dipahamin dulu biar ulang-ulang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak diperhatiin nggak konsentrasi ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Tuh buat alhamdulillah. Maknya nih sekarang nih. Alhamdulillah. Usolli fardol asri rakaataini qasron jam'a takhir fardol jamak takdim ma'ajuhri rakaataini lillahi ta'ala. Begitu salah apa benar, Guru? Nggak usah disebut ma'azuhri. Ada kalimatnya begitu. Saya singkat lagi, redaksinya lebih singkat. Kalau ma'azuhri bersama zuhur. Ini kita jamak takdim udah berarti udah sama zuhur. Takdim itu kan didahulukan. Usolli fardol asri rakaataini qasron jam'a takdimin lillahi ta'ala. Begitu aja. Takhirin gitu. Lillahi ta'ala. Jangan disebut lagi zuhurnya. Begitu, Guru. Iya, zuhurnya nggak usah disebut. Sebutnya jamak takdim itu di waktu zuhur.
fardal asri rakaataini qasrun jama' takhiri lillahi ta'ala. Begitu, Guru. Ini takhir apa takdim sih? Bolak-balik. Umairah. Takdim. Takdim salat zuhur. Ya Allah, waktunya zuhur. Gini dulu. Dengar dulu, Humairah. Yang lain juga dengar. Sekarang praktek kelompokkan aja dulu. Kelompok jama' takdim. Bikin kelompok jama' takdim dulu, ayo. Jama' takdim. Zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Jama' takdim nanti jama' takhir belakangan, biar nggak ribet. Dibuat catatannya, bikin jama' takdim dulu. Bagaimana prakteknya? Silakan. Zuhur sama asar. Tadi betul kata Guru. Ada suaranya ketutup. Guru tadi udah benar, Guru. Kita praktek jalan kemana gitu ya. Di sebuah tempat, Guru. Maksudnya gimana? Kita musafir dulu. Ya boleh nanti kita adakan perjalanan kemana? Kita rencanakan nanti sama pengurus. Boleh sama-sama. Terserah Bang Surya ini sama Pak Ketua nih. Ya, boleh kita serahkan beliau aja nanti. Siap. Mau ziarah ke 9 wali juga lebih bagus itu. Pahalanya pasti ada. Kita ke Madura, Guru, ke Madura. Betul, kita makan bebek sinjai di sana ntar yang enak. Alhamdulillah. Iya, Bang Sur. Itu Umairah dibuka dulu. Dibuka dulu itunya. Iya, Guru, saya lagi buka, Guru. Saya kan banyak yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasrun lillahi ta'ala. Ya, betul. Terus. Usolli fardhu asri rakaataini jama' takhir lillahi ta'ala. Qasrun jama' takdimin. Jama' takdimin ya. Oh iya. Ini zuhur kita sholat di waktu asar kita sholat di waktu zuhur gitu ya, Guru. Ya, sholat asar di waktu zuhur namanya jama' takdim. Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri rakaataini qasrun lillahi ta'ala. Ya, terus yang zuhurnya? Zuhur dulu dong. Asar udah kan tadi? Juri. Tadi asar udah. Juri rakaat jama' takhir lillahi ta'ala. Begitu, Guru? Ya, usolli fardhu zuhri rakaataini jam'a takhirin. Jama' takhirin. Ya, Guru, nanti saya pahami pelan-pelan, Guru. Nah, sekarang isya, maghrib. Praktek dulu biar lengkap maghrib. Usolli fardhu maghribi. Kali itu salah satu rakaat ini, Guru. Nah, itu kan makanya tadi dibilang kan, maghrib itu tidak bisa dikosor, tetap dia 3 rakaat. Jadi tetap 3 rakaat, Guru. Saya Ya. Coba dipraktek. Maghribi salah rakaat ini qasrun lillahi ta'ala. Nah, itu namanya ngaco. Salah rakaat ini kosron lagi. Salah rokaatin lillahi ta'ala, langsung aja. Dalam pada rakaat ini. Usolli fardhu maghribi salah rakaatan lillahi ta'ala. Iya kan ribet kan nyebutnya. Usolli fardhul maghribi salah rokaatin lillahi ta'ala, gitu aja. Kenapa pakai rokaatain? Rokaatin. Ya, Guru, jadi lemet, Guru. Usolli fardhu maghribi salah rakaatnya 2 rakaat. Fardhun lillahi ta'ala. Ya, sekarang yang isya ditarik ke maghrib. Usolli fardhu isya'i rakaataini qasrun jama' takdim lillahi ta'ala. Gitu, Guru. Ya, tapi kalau orang nikah diulangi lagi tuh, masih tersendat. Kalau orang nikah diulangi lagi tuh, belum sah nikahnya. Ya, Guru, ini kan dibacanya satu-satu. Tujuannya biar paham benar-benar, Guru. Iya. Yang di Zoom sudah ada Guru, yang mau alhamdulillah, Guru. bertanya nih, Guru. Dipahami, mudah-mudahan, Guru. Ya, kalau saya kan buat disiarin, Guru. Entah kalau salah saya dosa, Guru.
Ya, kalau subuh nggak bisa dikosor ya. Subuh tetap di waktu subuh. Kasih guru, yang lain silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muflisin, Pak Guru. Izin ada 2 pertanyaan terkait masalah jamak dan qasar ini. Yang pertama, saya sebagai seorang pegawai seringkali melakukan perjalanan dinas kantor. Namun dalam melakukan perjalanan dinas kantor ini seringkali menggunakan kendaraan seperti pesawat atau kereta api. Nah, ketika waktu sholat telah tiba, bolehkah saya sholat di pesawat atau kereta untuk jamak dan qasar ini? Yang pertama. Yang kedua, ketika saya sedang melakukan perjalanan dinas, kemudian sholat zuhur dan asar qasar dan jamak takdim, kemudian tiba di tempat sebelumnya, masuk waktu asar yang telah dilaksanakan dengan qasar dan jamak takdim. Masih ada waktu. Apakah sholat asar tersebut sah atau diulang? Mohon penjelasannya, Guru. Ya. Ketika kita dalam perjalanan, baik naik kereta, naik pesawat, ya, kewajiban kita tetap mesti kita lakukan saat itu. Lebih-lebih sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita naik kereta, ada tempat wudhu, kita wudhu dulu. Ya, setelah kita wudhu, baru kita niat sholat. Tentunya kita tidak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Ya, baiknya begitu. Memang nggak mungkin kita sambil berdiri. Sudah masuk zuhur nih. Kira-kira sampai nggak perjalanan kita nanti ke sana? Tapi kalau naik kereta kan umumnya bisa diprediksi. Kalau masih sampai kita waktu zuhur, ya, kita sampai nanti kira-kira waktu asar, sudah, kita nggak usah sulit-sulit sholat di kereta. Jamak takhir aja nanti setelah kita sampai. Itu kalau perjalanannya perkiraan kita, sampainya kita nanti, kalau kita berangkat dari pagi, sampai jam 4. Ya, kalau itu kita hitung-hitung sampai begitu, kita tidak usah sholat zuhur di kereta, repot-repot, ya, atau sholat di pesawat, repot-repot. Tidak usah, nanti kita sholat ketika itu dengan niat jamak takhir. Begitu. Kalau memang tidak ada waktu lagi, ya kita berjalan, memang waktunya sudah mau habis. Kalau kita tidak sholat, nanti kita meninggalkan sholat. Nah, baru kita cari tempat wudhu di kereta, baru kita sholat. Nah, itu begitu caranya. Jadi pertimbangkan waktu dan pertimbangan kita pada mau jalan, kita berangkat tersebut. Yang kedua, apabila sholat itu kita sudah laksanakan, kita sholat asar jamak takdim, kita lakukan di waktu zuhur. Tiba-tiba kita sampai masih ada waktu asar, tidak usah diulang. Karena kita sholat dalam perjalanan. Tidak usah diulang, sah sholat kita begitu. Begitu Pak jawabannya Pak. Baik Guru. Memang menarik ketika mungkin kita sedang melakukan perjalanan, seringkali kita selalu berasumsi bahwa ya udah kita sholat aja dulu, urusan nanti perjalanan nyampe apa enggak, terus udah begitu ada sisa waktu atau enggak. Biasanya kebiasaan orang itu mendahulukan sholat di awal jamak takdim. Nah ini pemahaman ini mungkin menjadi lebih terang benderang ketika guru memberikan pemahaman bahwa sholat itu boleh dilakukan di awal atau di akhir dengan memprediksi waktu estimasi kapan kita tiba. Makasih guru atas penjelasannya. Iya, makanya ketika kita seperti tadi ya, prediksi kita kan tahu lah, kalau pesawat kita udah tahu. Ya, kalau kita mau ke Kalimantan naik jam berapa, kita usah, saya bilang nggak usah susah-susah sholat di pesawat ya. Sedangkan sholat di pesawat itu nggak bisa sempurna kita. Wudunya nggak ada, kita tayamum juga, tayamum katanya kelihatannya itu cuma seperti itu aja kayak main-main ya.
prediksi aja dulu ya waktunya. Nah, kalau kita naik pesawat itu di jam 1, jam 12 kan itu udah masuk waktu zuhur. Jadi kita di bandara sebelum kita naik pesawat, kita sholat aja zuhur dulu sama asar kalau memang waktunya itu sampai kelewat. Gitu caranya. Jadi kita tidak sholat di pesawat, kita sholat di bandara. Kita sudah keluar dari rumah kita, sudah boleh melakukan sholat jamaah. Begitu, Pak. Baik, Guru. Yang penting sepanjang masih dalam perjalanan dan belum tiba sampai tujuan, masih dikategorikan kita sedang melakukan perjalanan, Guru. Iya, betul. Jadi itulah maksudnya kenapa ada jamaah takhir, kenapa ada jamaah takdim, untuk memudahkan umat ini melakukan ibadah pada Allah. Ya, catatannya jangan sampai meninggalkan sholat, itu catatan. Jangan meninggalkan sholat, jangan tarikus sholat. Kalau kita sholat, pelaksanaannya itu tergantung kepada kondisi dan situasi yang ada pada kita saat itu. Baik, Guru. Terima kasih, Guru, atas penjelasannya, menjadi menambah pemahaman saya tentang jamak dan qasar pada sesi kesempatan hari ini. Terima kasih, Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, baik, para jamaah sekalian, silakan yang di radio nih. Di radio silakan. Baik, sudah ada Bapak Muhammad Ali, silakan. Mau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, izin alwi Pak Kiai. Ya, siapa? Alwi Pak Kiai. Oh ya, silakan Pak. Pertama numpang nanya, yang kemarin sudah dijelaskan kalau nggak salah masalah salat Jumat yang qasar itu. Kalau pada saat pelaksanaan salat Jumat di jalanan, itu kan hitungannya 4 rakaat Pak Kiai. Ada khutbah sama salatnya. Sementara kita mau jamak juga, jamak qasran dengan asar, itu berarti kan apakah kita ambil 2 rakaat atau 4 rakaat? Itu jamak qasran apa atau jamak aja yang kita ambil sebaiknya. Kemudian yang kedua, tadi terkait masalah perkiraan waktu untuk bisa ditunda pelaksanaan sholat. Kalau misalnya kita tunda ternyata di dalam perjalanan kita meninggal, apa itu terhitung sholatnya terhutang? Jadinya Pak Kiai. Iya, ini loh yang belakangan dijawab. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah niat sholat, bukan kita nggak niat sholat. Itu syariat dari Rasulullah yang membolehkan sholat jamaah takhir. Kalaupun kita belum sampai kita meninggal, insya Allah kita sudah dihitung karena kita sudah niat sholat. Kecuali kita belum niat sholat. Itu jawaban yang kedua. Tadi yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat sedangkan kita dalam perjalanan, ya, kalau kita mau sholat Jumat, ya kan 4 rakaat itu tidak dikosor. Makanya boleh memilih. Ya, orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Orang yang dalam musafir tidak wajib sholat Jumat. Nih. Tetapi kalau dia memilih sholat Jumat bersama orang yang mukim, orang yang tinggal di tempat di mana dia istirahat, boleh-boleh aja sah sholat Jumatnya. Ikuti seperti sempurnanya orang sholat Jumat, ada khutbah, ikutin sampai sholat 2 rakaat. Nah itu. Kemudian setelah dia sholat Jumat selesai, dia pengen karena dia musafir, dia pengen sholat pengen sholat asar, jamak takdim, boleh-boleh aja. Langsung dia mundur, jangan bergabung dengan itu, dia bikin sholat jamak takhir, jamak takdim sholat asar. Tapi sebagian ulama ya, lebih afdol dia lakukan, kalau dia mau lakukan sholat jamak takdim, lebih baik dia tidak melakukan sholat Jumat. Ya, pada saat orang melakukan sholat Jumat, dia diam saja dulu, ya. Selesai orang akhir sholat Jumat, dia baru masuk ke masjid, dia sholat zuhur 2 rakaat qasar, dia sholat asar 2 rakaat qasar, begitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi lebih afdol kita ambil sholat qasarnya dibanding kita sholat Jumat. Karena Nabi tadi mengatakan sedekah. Ada gimana? Sedekatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sedekatahu. Ini adalah sedekah dari Allah. Terimalah sedekah itu. Ini dari Allah, berikan kemurahan dan keringanan buat kita, begitu Pak.
Nah, gini Pak Kiai, kan biasanya kalau kita sholat Jumat itu biasanya ada yang ikut dia langsung jamak kasar, tetapi ngambilnya 2 rakaat. Nggak apa-apa Pak Kiai. Sholat Jumat memang 2 rakaat. Enggak, maksudnya setelah sholat Jumat kita kan mau jamak kasar asar. Itu ngambilnya 2 rakaat. Apa itu boleh? Apa harus ikut jamaknya 4 rakaat juga kita apa? Kalau Jumat memang 2 rakaat, yang 2 rakaat itu kan dihitung melalui khutbah 2 kali. Kemudian kalau asar, kita lakukan asar 2 rakaat. Itu. Kalau kita mau lakukan tanpa kita sholat Jumat, ya, kalau kita tidak sholat Jumat, kita sendiri aja nanti atau rombongan kita yang di belakang bagi orang yang musafir semua, selesai dia melakukan sholat Jumat, kita lakukan saja sholat lagi, namanya sholat zuhur qashar 2 rakaat gitu. Kan para jamaah sekalian yang di radio, Ya, saya Mbak Surya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sholat perihal tukang mancing nih, Guru. Sholat tukang mancing. Ya, artinya kan tadi disebutkan perjalanan dibolehkan asal jangan perjalanan yang sifatnya maksiat. Kayak judi, kayak maksiat gitu. Kalau mancing boleh kan Guru ya? Mancingnya dulu, mancing bagaimana? Kalau mancingnya Galatama dengan judi dengan bayar 150.000 nanti dapat motor, itu nggak boleh. Itu udah maksiat perjalanannya. Ya itu sih dewan sudah. Saya kan tukang mancing nih Guru, kadang mancing di darat, kadang mancing di laut. Gitu. Pertanyaan pertama, apakah boleh itu dikosor bila waktunya cekak umpamanya seperti tadi yang sudah beberapa jamaah yang menyampaikan begitu mau berangkat umpamanya perjalanan ke sono dah tadi Bekasi disebut udah boleh Pondok Soga yang tempat kemarin kita mancing tuh di Ajali itu berarti udah boleh kosor tuh Guru. Itu kira-kira berapa kilo tuh? Ada bangsa 80-70 kilo. Ya ini 88,5 gitu yang boleh kosor. Dan mancing, kalau mancing yang model begitu, Anda mancing ke laut ya kemana ke tengah laut itu udah boleh kosor ya. Tapi kalau mancingnya untuk berlomba dalam arti yang maksiat itu tidak boleh, gitu aja kita bagi-baginya. Ya, yang sering saya lakukan kalau ke laut itu berangkat sebelum subuh. Sebelum subuh karena memang perjalanan yang jauh. Jam 2:30 saya udah berangkat tuh. 2:30. Cuman laut itu kadang-kadang susah diprediksi, kadang kalau lagi cuacanya bagus, kita lakukan sholat di perahu, di atas perahu, artinya di tengah-tengah laut, keadaan kondisi aman. Kadang juga tiba-tiba cuaca datang, angin kenceng, artinya ombak mengganggu, padahal pada waktu itu sudah memasuki waktu subuh gitu. Nah, apakah kira-kira bisa dilakukan subuh itu di waktu zuhur? Maksudnya begitu, dikosor. Itu pertanyaannya, Guru. Kalau sholat wajib yang tidak kita lakukan karena halangan yang tidak bisa kita hindari, ya, maka kita lakukan di waktu yang lain, itu namanya qadha. Ya, itu namanya qadha. Kalau subuh tidak ada qashar, tetap 2 rakaat dan subuh tidak bisa dijamak kepada yang lain. Yang bisa dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sendiri. Ketika kita tidak melakukan sholat subuh pada saatnya, maka wajib kita melakukan sholat subuh di lain waktu, yaitu dengan syarat qadha. Umpamanya ketiduran di waktu zuhur,
ya, atau angin kencang tadi kita boro-boro sholat, kita lagi sedang amankan diri kita sama perahu sampai datang waktu asar, habis sholat zuhur. Nah, saat datang waktu asar baru kita sholat qadha namanya. Sholat qadha begitu, bukan sholat qasar atau bukan sholat jamak. Ya, artinya maksudnya qadha itu bukan qasar. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang di Zoom. Iya, Pak Ustadz, saya mau tanya, Pak Ustadz. Ya, baik, silakan Ibu Umayyah. Assalamualaikum, Guru. Silakan. Saya mau bertanya masalah yang haid yang tadi. Iya. Ketika dalam perjalanan memasuki waktu duhur, akan tetapi kita mencari masjid juga kan, musola. Dapatlah jam 12:30 tuh Guru. Ketika mau berwudu, kita kan sebagai wanita kan bersuci dulu ya, bersih-bersih. Nah, ketika itu mendapatkan kita haid tuh Guru. Kita belum mengetahui apakah darah haid ini datangnya pas waktu duhur atau sebelumnya. Berarti kan kita sudah mempunyai hutang ya Guru, hutang sholat duhur ya. Iya, terus? Nah, ketika sudah selesai masa haid, saya biasanya saya 1 minggu paling cepat. Paling lama 14 hari, 15 hari. Berarti itu kan belum termasuk darah istiqodo ya? Masih normal. Ya. Masih normal. Nah, ketika sudah junub, sudah mandi bersih, nah sholatlah tuh Guru. Sholat kita bayar dulu kan duhur. Nah, bersihnya di waktu maghrib. Kita bayar dulu yang duhur ya Guru. Kodok dulu namanya. Yang waktu kita ketinggalan, kita tidak melaksanakan sholat pada waktunya karena kita sudah men. Ya. Kalau men, tinggal lihat aja, kalau mennya sudah masuk waktu zuhur, walaupun 1 menit, tetap kita wajib kodok. Tapi kalau mennya sebelum datang waktu zuhur, kita nggak wajib pada zuhur karena kita sebelum waktu kita udah main duluan gitu. Iya. Nah, ketika sudah kita kodok kan, kita sudah berjalan sholat maghrib, isya, subuh. Nah, duhur itu kita haid lagi Guru. Haidnya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Sedikit. Dia warnanya, maaf ya, bukannya kita bukan bicara masalah ini. Warnanya agak coklat, tapi agak kemerah-merahan warnanya. Iya, jadi itu artinya belum tiris, Bu. Bukan penyakit. Iya. Ya, agak lama masih ada sisa. Jadi karena masih ada sisa, dia keluar lagi sedikit, itu bukan men, udah sisanya aja. Sedangkan kita sudah mandi, tidak apa-apa. Nanti kita cuci aja, sholat lagi, nggak usah diulangi mandinya gitu. Oh, jadi kita nggak usah mandi junub lagi, tapi kita sholat aja gitu. Tapi yang kemarin yang duhur itu dikodo lagi atau tidak? Karena kita kemarin kan udah dikodo, akan tetapi dalam perjalanan itu dari duhur, maghrib, asar itu udah bersih. Nah, kembali 1 hari berselang haid lagi, darah lagi sekitar 10 jam baru bersih tuh Guru. Itu seperti apa? Apakah itu penyakit? Apakah memang itu darah yang tersisa? Iya. Kalau cuma keluarnya sekali itu kurang tiris ya. Bahasa kita tiris ya gitu ya. Tapi kalau sampai sehari dia masih keluar aja, berarti darahnya belum selesai. Haidnya belum selesai. Jadi artinya kalau sampai sehari dia masih keluar, perlu kita mandi wajib lagi gitu, bersihkan lagi. Adapun sholat yang kita udah lakukan tadi udah nggak apa-apa, karena kita nggak tahu gitu. Oh, iya paham. Iya. Ya terima kasih Guru. Itu yang pernah saya alamin. Terima kasih Guru atas ilmunya. Ya sama-sama begitu. Kira-kira memang bagi wanita punya masalah sendiri ya. Kalau laki-laki mau diem aja nggak tahu ente ya. Ente nggak ngerasain ya. Kalau seorang guru harus memahami, harus mengadakan satu penelitian. Pertama istrinya yang diteliti bukan orang lain ya. Dari situ kita bisa ambil pelajaran dan bisa memberikan penjelasan. Begitu Pak Surya. Iya Guru. Ya baik. Terima kasih. Ya silakan. Masih ada yang di radio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Hafizahullah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang subuh ini memang udah tidak bisa di kosor maupun di jamak. Gitu maksudnya yang menandaskan aja gitu. Apa bener ganti? Pertanyaan diulangi lagi kenapa? Sholat subuh tidak bisa dikosor maupun di jamak. Untuk sementara hanya menandaskan aja apa benar ganti. Subuh sholat pada waktunya. Begitu datang waktu subuh kita sholat subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamak. Dijamak kemana? Nggak ada, sendiri dia. Gitu. Jadi tidak boleh kita menjamak sama zohor, nggak bisa. Nah, makanya ketika kita datang waktu sholat subuh, ketika kita ketinggalan sholat subuh karena ketiduran, wajib qodho namanya pelaksanaannya. Qodho itu artinya sholat di luar waktunya, itu namanya sholat qodho gitu. Ya, paham. Terima kasih banyak. Ya. Dan semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di radio, sahabat terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup. Baik, ini ada satu lagi, Guru. Ada lagi. Yang di Zoom ya, Ibu Yoyo Rohayati. Ya, sudah angkat tangan. Mau bertanya barangkali. Silakan, Bu Yoyo. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf videonya ditutup ya Pak ya. Ya. Tidak apa-apa ya, Ibu. Mau bertanya Guru terkait sholat di qodho itu seperti apa ya Pak Guru itu ya, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Sholat qodho artinya sholat yang pernah kita tinggal. Jadi waktu zuhur kita ketiduran sampai datang waktu asar. Iya. Kita belum sholat zuhur. Itu bagaimana hukumnya? Wajib kita sholat. Kalau kita tidak sholat kita berdosa. Jadi caranya lakukanlah sholat zuhur di waktu asar. Itu namanya sholat qodho. Berarti pada hari itu juga ya Guru ya? Hari itu juga atau hari begitu kita ingat. Begitu kita ingat harus segera kita bayar. Namanya utang lebih baik segera kita bayar. Jangan entar terlantar kita lupa malah nantinya. Begitu. Baik ya. Terima kasih Guru. Ya, sama-sama terima kasih. Terima kasih Ibu Yoyo Rohayati. Gimana Guru? Masih ada untuk pertanyaan? Ya. Tidak pertanyaan, tapi tambahan ilmu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini kalau mau pakai. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Ada solusi lagi. Coba yang lain dimatiin Zoom-nya atau radionya. Kalau tadi yang sudah kita bahas tentang sholat yang ada dalam ilmu fikih. Tapi ada sholat dalam ilmu akidah. Yang biasa dipakai oleh para aulia, oleh orang-orang sufi. Mereka tidak menggunakan sholat itu pada satu saat, mereka menggunakan dengan istilah sholat mutaqaddam. Apa itu sholat mutaqaddam? Sholat duluan. Jadi belum waktunya kita sholat. Kan nggak sah sholat duluan itu dalam kondisi biasa. Umpamanya begini. Ketika kita mau melakukan perjalanan sesuatu, di dalam perjalanan kan kita nggak tahu. Sampai nggak kita di waktu zuhur nanti. Nah, ulama-ulama sufi dia melakukan sholat mutaqaddam. Jadi berangkat nanti jam 10. Ya. Sebelum dia berangkat, dia sholat dulu zuhur. Namanya mutaqaddam. Sholli pada zuri arba rakatin mutaqaddam lillahi ta'ala. Lah yang sudah sholat zuhur. Nah, ketika datang waktu zuhur, dia sholat lagi waktu zuhur. Seperti biasa tadi, tapi dia setiap waktu selalu didahulukan. Selalu dia dahulukan. Habis asar dia sholat lagi maghrib, habis maghrib dia sholat lagi isya, habis isya dia sholat lagi subuh, habis subuh dia sholat lagi zuhur dan seterusnya. Selama 5 waktu 24 jam terus dia melakukan sholat mutaqaddam, sholat memelihara. Jadi kalau Anda sudah mampu, kita sudah mampu kuat, boleh lakukan. Tujuannya apa? Karena saudara-saudara, kalau kita sudah melakukan sholat mutaqaddam duluan, kita sholat zuhur. Pagi hari habis sholat subuh, kita sholat zuhur. Kemudian
datang waktu zuhur, 5 menit waktu zuhur, kita belum sholat tapi sudah meninggal. Kita tetap masih kena kewajiban meninggalkan sholat zuhur 1 waktu. Tapi dengan cara dia melakukan sholat mutaqaddam, lepas dia dari meninggalkan sholat. Karena dia sudah bayar lebih dulu. Ini ilmu yang dipakai oleh orang-orang yang sudah memelihara diri, jangan sampai dia meninggalkan sholat. Kalau mau pakai boleh, kalau belum kuat ya biasa aja seperti tadi. Jadi artinya setiap habis sholat, dia sholat lagi mutaqaddam, sholat jaga-jaga. Karena kalau 1 menit saja masuk waktu zuhur, kita belum sholat zuhur, kita meninggal, kita sudah meninggalkan 1 waktu. Apalagi sampai setengah jam. Udah jam 1 belum sholat zuhur, tiba-tiba meninggal. Itu kita meninggalkan sholat 1 waktu sholat. Nah, namanya sholat mutaqaddam. Kalau kita pakai ayat, surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu dari kebaikan, maka kamu akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya begitu. Jadi sebagai untuk memelihara kita supaya kita benar-benar bersih dari meninggalkan salat, para ulama-ulama sufi dulu selalu melakukan sholat mutaqaddam, sholat lebih dulu, tetapi bukan berarti kalau ada sholat udah. Ini jaga-jaga kalau ada yang umur pada saatnya datang dia belum sholat, dia sudah bayar sholat mutaqaddam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.